Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan rahmat dan karunia berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sangat bagus ini dalam rangka penyerahan pemberian penghargaan kepada pegawai atau korpri, anggota korpri yang telah mendapatkan prestasi di tingkat nasional dalam rangka MTQ kelima di Kendari, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya juga dalam rangka penyerahan program daripada Korpri Kabupaten Pariaman setiap tahunnya penyerahan beasiswa bagi putra-putri daripada Korpri yang mendapatkan prestasi di sekolah baik tingkat SD, SMP maupun perguruan tinggi. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada arwah dan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang mana beliau telah mengangkat derajat manusia dari lembah kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pada kesempatan ini Pak Bupati, izinkan kami menyampaikan laporan dalam rangka pemberian prestasi atau penghargaan daripada Korpri kepada anggota Korpri yang berprestasi di tingkat MTQ Korpri kelima di Kendari dan juga pemberian beasiswa bagi anak-anak putra-putri daripada anggota Korpri yang aktif di Kabupaten Pariaman. Yang pertama pemberian penghargaan bagi kafilah berprestasi. Pelaksanaan daripada MTQ kelima Korpri tingkat nasional di Kendari ini sudah dimulai tahapannya pada tanggal 12 sampai tanggal 20 November 2021. Diseleksi di tingkat provinsi. Kemudian kafilah yang di sini merupakan hasil daripada seleksi yang dilaksanakan oleh Korpri Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021 di Kota Padang. Pada kesempatan seleksi ini dari 11 cabang seleksi yang diikuti, kafilah Korpri Kabupaten Pariaman telah berhasil ditetapkan menjadi juara 1 di 2 cabang lomba, yakni cabang tilawah putra dan lomba penulisan artikel. Dan untuk 5 cabang lomba lainnya, kafilah Korpri Kabupaten Pariaman berhasil meraih juara 2, yakni cabang tilawah putri, cabang lomba hatam, cabang lomba penulisan artikel putri, cabang lomba doa dan cabang lomba dakwah putri. Selanjutnya kafilah yang telah menjadi juara 1 di cabang lomba tilawah Al-Quran Putra yaitu Bapak Amiruddin dan cabang lomba penulisan artikel Bapak Dodi Saputra. Selanjutnya menjadi utusan Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti MTQ kelima Korpri Kabupaten Pariaman di tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah pada akhirnya Bapak Amiruddin berhasil meraih juara pertama untuk tilawah Al-Quran Putra dan Bapak Dodi Saputra berhasil meraih juara 3 untuk cabang lomba penulisan artikel. Untuk itu selanjutnya akan kita berikan sedikit penghargaan kepada beliau yang mana beliau telah berjuang dan berhasil mengharumkan nama Korpri Kabupaten Pariaman di tingkat atau di ajang nasional MTQ kelima Korpri di Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kedua, kami laporkan juga kepada Pak Bupati bahwa merupakan program daripada Korpri Kabupaten Pariaman. Ada beberapa program yang kita laksanakan di Korpri Pariaman. Yang pertama ada pemberian santunan kematian bagi anggota Korpri, kemudian ada pemberian PIN Korpri, kemudian ada beasiswa, kemudian bantuan wirid, kemudian fasilitasi kegiatan Korpri seperti MTQ dan Korpri. Maka pada saat ini setiap tahun kita laksanakan pemberian beasiswa bagi putra-putri Korpri yang berprestasi. Jadi pada saat ini kita akan memberikan Korpri kepada putra-putri terbaik yang mempunyai prestasi mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.
salah satu bentuk kepemimpinan Korpri Kabupaten Parahyangan, maka dilaksanakan program pemberian beasiswa prestasi bagi anak anggota Korpri Kabupaten Parahyangan. Pada kesempatan kali ini kita telah melakukan seleksi kepada usulan yang masuk ke Korpri Kabupaten Parahyangan sebanyak 243 usulan beasiswa. Usulan beasiswa dari anggota Korpri dari golongan 1, kemudian ada golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Dari sekian banyak usulan yang masuk ini sudah kita laksanakan seleksi sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Jumlah usulan yang memenuhi syarat dari 243 usulan yang masuk itu sebanyak 193 usulan. Kemudian jumlah peserta yang berhasil menerima beasiswa setelah berdasarkan seleksi berdasarkan nilai tertinggi, maka didapatkan tingkat SD sebanyak 25 orang, kemudian tingkat SMP sebanyak 9 orang, tingkat SMA sebanyak 10 orang, tingkat perguruan tinggi sebanyak 10 orang. Adapun kriteria kita laksanakan terhadap seleksi daripada beasiswa yang mendapatkan beasiswa dari siswa berprestasi ini adalah sebagai berikut. Yang diusulkan adalah putra-putri anggota Korpri Kabupaten Parahyangan aktif untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian memiliki nilai rapor semester terakhir dengan nilai minimal 90 untuk siswa SD, SMP, dan SMA, dan memiliki IPK minimal 3,3 untuk perguruan tinggi mahasiswa S1 pada perguruan tinggi swasta, kemudian 3,5 untuk mahasiswa S1 pada perguruan tinggi negeri. Kemudian selanjutnya nilai pada poin 2 di atas tadi akan kita ranking kembali sehingga diperoleh 3 nilai tertinggi pada setiap level di setiap tingkat pendidikannya. Kemudian setiap anggota Korpri hanya berkesempatan untuk diberikan beasiswa untuk 1 orang anak. Selanjutnya usulan yang lewat dari batas yang telah kita tentukan kemarin itu kita berikan waktunya kurang 2 bulan. Terakhir tanggal 5 November 2021 tidak dapat diproses lagi. Adapun besaran beasiswa dari sumber dari BSD Bapak Bupati kami sampaikan adalah dari iuran Korpri kita. Jadi memang saat ini sudah mulai kita mandiri Korpri kita. Kalau kemarin Bapak Bupati itu pemberian beasiswa ini kita masih bekerjasama dengan Basnas Pak. Tapi saat ini kita sendiri tidak ada lagi minta dukungan dari Basnas. Namun karena keterbatasan hanya sekitar 59 orang yang dapat kita berikan untuk saat ini. Kemudian besaran beasiswa yang diberikan ini adalah sebagai berikut. Bagi tingkat SD sebesar Rp500.000, kemudian tingkat SMP sebesar Rp750.000, kemudian tingkat SLTA sebanyak Rp1 juta, dan tingkat perguruan tinggi sebesar Rp1.250.000. Semoga di tahun-tahun mendatang dengan lebih meningkatnya dan kesadaran kita untuk membayar iuran Korpri ini dapat kita lebih tingkatkan lagi. Dapat kami sampaikan Pak Bupati bahwa memang saat ini sudah lebih aktif bendara-bendara di unit Korpri untuk menyetorkan daripada dana Korpri tersebut. Namun saat ini masih ada juga Pak, khususnya Bapak Wakil Bupati atau Pak Bupati itu di dinas pendidikan Pak, masih banyak juga yang belum menyetorkan, sehingga masih ada juga yang belum masuk ke kas kita. Semoga di tahun-tahun mendatang kas Korpri memiliki kesanggupan yang lebih sehingga bisa lebih banyak memberikan beasiswa kepada anak-anak anggota Korpri yang berprestasi. Demikian laporan ini kami sampaikan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk dapat menyerahkan secara resmi penghargaan kepada kabilah yang berprestasi di MTQ kelima Korpri di Kendari, dan juga pemberian beasiswa bagi putra-putri penerima beasiswa untuk tahun 2022 ini. Demikian saja laporan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan arahan Bupati Padang Pariaman kepada yang terhormat Bapak Sumatribur SEMM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Dan dihormati, sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Tuan Sidi. Kemudian yang dihormati dan saya banggakan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Bapak Dr. Agus Rahman MM. Yang dihormati Sekretaris Daerah Bapak Rudi Lependali Rilis, alhamdulillah kita lengkap hadir pada kesempatan ini. Para asisten, para Bapak Ibu staf ahli yang saya hormati, para kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian di lingkungan pemerintah daerah Padang Pariaman. Kemudian juga para pejabat eselon 3, eselon 4, para staf, para swaklola atau THL atau sukarela, rekan-rekan media, media cetak, elektronik, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama, tak bosan-bosannya kita selalu bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berikan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka kegiatan rutin kita setiap Jumat atau 2 kali seminggu, 2 kali dalam sebulan, yaitu wirid, yang sekaligus juga dalam rangka memberikan reward dari Kopri terhadap jajaran Kopri dan anak-anak Kopri yang berprestasi. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sebagai umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang terang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan dan kita sudah diberikan pencerahan oleh guru kita bersama bahwa kita sebagai manusia ciptaan Allah yang Maha Kuasa pasti nanti semua kita akan merasakan mati. Tadi disampaikan oleh beliau kullu nafsin za'iqatul maut. Tentu yang namanya kita akan berpulang ibarat pulang kampung dari rantau. Tentu kita berharap sampai di kampung orang sana hati, awak sana hati awak nan padi jadi tinggi, nan angin jadi tawa, jadi salju. Begitu juga kita bawa ke pulang kampung, ke pulang ke asal, ke pulang ke rahmatullah. Tentu awak berada di sini dapat disambutan seperti ibarat awak pulang kampung.
Di situ awak disambut, kemudian awak senang, dah doangnya kesajuan. Intinya adalah semua kita yakin saya ingin menjadi ahli surga. Oleh sebab itu tentu semuanya itu butuh syarat kepandaian. Selain kita melaksanakan kegiatan sehari-hari, melaksanakan sesungguh-sungguhnya tugas dan tanggung jawab kita, baik tugas tanggung jawab sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai pegawai suatu dolar PAN, kita laksanakan sesuai dengan regulasi dan tugas yang diberikan kita. Kemudian kita juga yakin ini adalah keikhlasan bagi kita untuk melakukan pelayanan. Dan terakhir tentu kita perbanyak doa-doa, ibadah, selawat seperti yang disampaikan oleh kita. Insya Allah doa usaha tidak akan dikhianati hasil, insya Allah. Ini yang terpenting barangkali. Seiring dengan itu semua, saya dengan Pak Waku dibantu Sekda dan seluruh jajaran kita di sini, itu kita bersama-sama untuk mewujudkan Padang Pariaman Berjaya. Jangan sampai ada yang namanya kita ingin mewujudkan Padang Pariaman Berjaya, tapi kita sendiri nggak tahu apa yang visi-visi Padang Pariaman Berjaya itu. Yang ibu berhenti dulu ke diskusinya. Diskusinya kita di kantornya nanti. Karena kalau kita diskusinya bertemu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, dengan bergantian tahun Masehi ini, sama dengan ketika kita menyampaikan pergantian tahun Hijriah, mari kita bersama-sama merenung. Mari kita bersama-sama introspeksi diri, evaluasi diri. Insya Allah bupati dan wakil bupati itu tidak akan berzalim Bapak Ibu semua sepanjang Bapak Ibu juga tahu tugas dan tanggung jawab. Walaupun secara nyata kita tidak melakukan evaluasi yang mendadak, tapi Bapak Ibu semua kita nilai. Yakinlah dengan kemampuan dan pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena setiap hari Kamis saya telepon dengan berbagai macam pihak dari berbagai macam penjuru. Pelantikan orang Supa. Laka cumai hari ini pelantikan orang Supa. Tolong Anu Cik. Tolong Dusana Anu Cik. Tolong kawan dari kawan Anu Cik. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu sudah bisa menilai bagaimana yang suatu Ibu Rahmah itu. Tidak ingin terburu-buru, tidak ingin kita itu tidak menendam. Tapi kadang-kadang memang ada juga satu dua yang susah dilupakan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bekerja seperti yakinlah dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Ya, yakin dengan kemampuan kita semua. Percayalah, kalau Bapak Ibu kerja dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya, yang hak Bapak Ibu sudah ada umur lahir saja sudah tahu. Umur lahir itu sudah diberikan oleh Allah. Mau jadi apa? Apakah kita mau jadi pejabat eselon 2, jadi pejabat eselon 3, eselon 4? Bupati, wakil bupati tidak ingin ada ketika kita melakukan mutasi, ada yang mencoba-coba bermain, kemudian ada yang mencoba-coba untuk menyogok
itu insya Allah siap-siap saja untuk nonjok. Karena kita jujur, Swatimur Rahman tidak ingin ada mengutip satu sen pun dalam rangka suksesi jabatan, dalam rangka pengisian jabatan. Karena kalau itu saya lakukan dengan para bupati, itu sama dengan bunuh diri. Bunuh diri terhadap Bapak Ibu kezaliman, bunuh diri terhadap diri saya dalam rangka menghadapi kehidupan di dunia, menyongsong kehidupan di akhirat. Kemudian belum lagi bunuh diri terhadap para penegak hukum. Kalau ada Bapak Ibu nanti yang kedengaran setelah dilantik saya bayar sekian, siap-siap Swatimur Rahman akan menunjukkan kembali. Siapapun orang, karena kita tidak pun satu sen pun. Bukan kita suci seperti bukan, tapi rezeki itu sudah ada. Kalau terjadi hal yang di luar dugaan, Bapak Ibu promosi atau Bapak Ibu degradasi, itu kerjaan kita ini adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan karena kepentingan. Artinya berdasarkan penilaian kinerja, penilaian loyalis. Jadi jangan ragu Bapak Ibu semua. Saya tidak ingin seperti wali kota Bekasi kemarin, lelang jabatan bayar sekian angka. Sudah berapa jabatan yang saya lelang, sudah berapa jabatan yang kita isi. Kalau ada yang membayar kepada oknum atau apa, siap-siap kalau kedengaran oleh bupati dan wakil bupati, siap-siap untuk saya nonjokkan kembali. Siapapun orangnya. Jadi tidak ada orang bupati, tidak ada orang wakil bupati yang kerjanya mengutip, tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu ucapkan terima kasih kepada orang yang mungkin berpanjang tangan, kemudian dengan Ibu pernah yakin, Bapak Ibu pernah yakin dengan kemampuan Bapak Ibu, silahkan itu lain lagi cerita. Tapi kalau ada yang bercerita, saya bayar ke Pak Bupati sekian, saya bayar ke Pak Wakil sekian, saya bayar ke Pak Sekda sekian, siap-siap saja dibalikan posisinya. Sekali lagi saya garis bawahi, kita bukan suci, bukan bersih. Setiap manusia itu pasti butuh itu, tapi butuhnya dengan cara-cara tertentu yang alami. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bekerja bersama-sama, enjoy untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Jangan sampai ada yang merasa kusuk, jangan sampai ada yang kurang yakin sehingga pekerjaan tidak dikerjakan. Orang berkasih, orang tahu posisi wanita. Jangan sampai berpikiran seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Mari kita bersama-sama membangun daerah ini. Mari kita bersama-sama menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Insya Allah tugas duniawi dikerjakan, kemudian pertanggungjawaban di akhirat bisa kita pertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, lebih kurang kami 10 bulan itu melaksanakan menjalankan roda pemerintahan pada Pariaman. Itu tidak ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang menyebabkan terganggu aktivitas, kecuali dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu. Memang kita bersedih akibat dari kealpaan, kita tidak salah menyalahkan masyarakat kita itu terkena persoalan jalan tol. Tapi kita berdoa semoga yang terbaik untuk masyarakat kita itu akan diraih oleh beliau. Allah itu akan melihatkan yang salah itu akan tetap salah, yang benar itu akan tetap benar. Oleh sebab itu kita hati-hati bekerja, hati-hati dalam melaksanakan tugas. Jangan cemas, jangan takut. Ada juga bendahara yang takut. Jangan takut. Kalau kita bekerja di rel,
Ibarat kereta berjalan di rel, insya Allah apapun yang ditabraknya ini selalu benar, karena itu di relnya. Tapi kalau dia keluar rel, pasti kereta itu terjungkir dia. Nah ini ibaratnya kita sama. Kemarin waktu apel saya sampaikan, mungkin ada yang tidak perlu saya ulang kembali. Pegawai itu kita itu sebagai abdi negara, dua kerjaan cuma. Gak ada yang lain, dua cuma. Satu saya katakan melayani negara, melayani pemerintah. Satu lagi adalah melayani masyarakat, melayani rakyat. Dua itu saja. Tentu mewujudkan pelayanan dari pemerintah itu ada beberapanya yang harus kita lakukan. Ada langkah-langkah dan strategi yang kita lakukan. Ada program-program yang harus kita buat. Begitu juga yang kedua, melayani masyarakat, melayani rakyat. Ada sentuhan-sentuhan program-program. Makanya bupati wakil bupati program itu pro-rakyat. Program pro-rakyat. Kemudian menyelesaikan perkara-perkara. Nah, tentu ini tidak akan bisa kita wujudkan kalau Bapak Ibu semua tidak sungguh-sungguh juga. Apalah daya bupati dan wakil bupati. Tapi dengan dibantu oleh sekda, para pejabat, perangkat daerah, kemudian para Bapak Ibu semua, para pegawai kita, bekerjasama dengan kita masyarakat, insya Allah. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama melaksanakannya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah vaksin. Kita masih berdoa, kita masih 29,22%. Saya setiap hari main vaksin. Saya setiap hari main. Siapa yang mau vaksin, apa yang kurang, kita sepanjang bisa kita bantu. Karena kebiasaan masyarakat kita sudah biasa kalau vaksin harus ada sembako. Keluar dari para orang yang membuat gerai vaksin sembakonya bisa dicari bersama-sama. Kalau nggak ada, kita cari bersama-sama. Saya nggak banyak, tapi saya bisa setiap hari melaksanakan gerai vaksin. Nggak banyak duit saya nggak minta kita tidak. Tapi saya minta ke teman-teman yang lain di luar daerah sana, alumni saya, teman-teman saya, para orang-orang yang di sini yang sukses perantauan. Selalu. Makanya rapat saya tanyakan apa masalahnya. Ini ada juga saya tanyakan masalahnya apa, nggak ada Pak. Masalah sembako juga Pak. Tapi ketika Pak Wapun dengar di luar, itu selalu disalahkan itu Pak ke vaksin sembako naku. Jadi itu bagaimana kita bersama-sama. Bapak Ibu di tempat tinggal Bapak Ibu ajak mengaruhi masyarakat yang bervaksin. Kita adalah kabupaten dari 7 provinsi yang sudah terindikasi masuk Omikron. Di Sumatera Barat, di Sumatera hanya 1 Sumatera Barat. Di Sulawesi 2, di Kalimantan 1. Di Jawa, DKI ada 7 provinsi. Dan ini sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Hati-hati Sumatera Barat. Hati-hati di Sumatera Barat itu Padang Pariaman. Kemarin di surat lagi sudah kita video konferensi di surat lagi. Masuk lagi suratnya, hati-hati. Padang Pariaman sudah masuk yang namanya varian Omikron. Jadi oleh sebab itu Pak Presiden menyampaikan ke kita, saya sampaikan Bapak Ibu semua, kejar vaksin orang tua, orang-orang lanjut usia itu kita kejar untuk vaksin. Bagaimana kita bisa mempengaruhi? Kalau kita hari ini hadir agak 1.000 orang saja, betul kita hari ini hadir agak 1.000 atau 800 orang, itu kita bisa mempengaruhi 10 orang. Itu sudah 8.000. Sudah 8.000 Bapak Ibu. Kalau 10 orang. Kalau pegawai kita lebih dari 8.000, itu masing-masing 10 udah 80.000. 80.000
80.000 sekarang kita 49,22, itu sudah mencapai angka melewati 70%. Saya sampaikan kepada bapak-bapak kita, bapak ibu kita yang pimpinan perangkat daerah, tolong sampaikan kepada Abid Kabin, kepada kasih-kasih, kepada staf. Karena ini beban kita bersama. Kalau nanti dapat penyakit, kita terbebani semua. Kalau nanti terpotong dari DAU kita terbebani semua. Itu dampaknya sangat luar biasa. Itu makanya di mana-mana saya selalu sampaikan, akhir tahun saya sampaikan kerajonya lagi. Yang pertama vaksin, yang kedua masalah penyelesaian jalan tol. Dan siap-siap kalau ada hujan api terjadi bencana, itu yang saya sebutkan selalu. Nah sekarang kita masuk lagi tahun 2022. Vaksin tetap kita kerja, kemudian percepatan. Percepatan, batas di mana? Batas militer ada. Berapa? Kita publikasikan saja berapa realisasi dari PAD kita. Ya. Totalnya berapa? Dari totalnya berapa realisasi PAD?